Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku pengen bahas salah satu jenis kepribadian, yaitu kepribadian introvert. Aku juga nanti bakal sedikit curhat tentang pengalaman-pengalaman aku sebagai salah satu orang introvert. Tapi sebelum lanjut, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya di bawah karena subscribe itu tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis, oke? Oke, langsung aja. Sebagai orang introvert, pastinya kamu pernah ada orang yang bilang gini, "Kok diam-diam baik? Gaul napa? Main gih sama orang? Kok sombong amat sih? Kaku, jutek, galak, bla bla bla." Lantas, kamu pun berpikiran kayak gini, "Aku tuh normal gak sih? Kok aku susah banget ya punya teman? Kenapa aku itu gak bisa kayak orang lain?" Buat kalian yang belum tahu, introvert itu salah satu jenis kepribadian yang cenderung menutup diri, teman-teman. Bukan gak mau berinteraksi sosial, tapi orang introvert itu kalau bersosialisasi energinya bakal terkuras habis. Makanya biasanya orang introvert itu suka menyendiri, pendiam, dan gak banyak bicara. Itu tuh karena orang introvert lagi ngisi energi, ibaratnya ngecharger diri, supaya dia bisa bersosialisasi lagi sama orang lain. Dan di sini juga aku mau tekenin banget bahwa introvert itu gak sama dengan antisosial, sama sekali bukan gangguan jiwa, dan juga bukan penyakit yang harus disembuhin, teman-teman. Jadi buat kalian yang punya teman dengan kepribadian introvert, hati-hati ya. Jangan sampai kalian itu keceplosan ngatain bahwa introvert itu sesuatu yang gak baik dan harus dihilangkan. Itu salah besar, teman-teman. Dan gak selamanya kepribadian introvert itu buruk, teman-teman. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Orang introvert itu punya banyak banget kelebihan yang tidak kalian sadari, tapi itu ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Jadi buat kalian yang introvert, jangan minder, jangan insecure, jangan patah semangat, karena kalian itu punya banyak hal yang bikin kalian istimewa dibanding kepribadian yang lainnya. Oke, langsung aja yang pertama, introvert itu suka mikir dulu baru ngomong, teman-teman, bukan sebaliknya. Dibilang kebanyakan mikir, ya emang sih, tapi dengan ini kata-kata yang keluar dari mulut seorang introvert itu sudah tersaring, terfilter supaya lawan bicaranya nyaman dan gak tersinggung dengan kata-kata yang dia keluarkan. Introvert itu selalu ngejaga banget perasaan orang lain supaya gak terlukai dengan omongan dan tindakannya, teman-teman. Makanya introvert tuh gak banyak ngomong karena takut lidahnya keserimpet, gak terkendali yang bisa bikin kerenggangan hubungannya dengan orang-orang di sekitar dirinya. Orang introvert juga kadang cenderung menghindari percakapan yang gak berfaedah alias gak ada manfaatnya. Makanya kadang aku juga lebih memilih diam daripada ikutan nimbrung ngomongin sesuatu yang gak penting-penting amat. Tapi kalau menarik, boleh juga sih. Yang kedua, introvert itu pendengar yang baik, teman-teman. Jadi kalau ada yang curhat sama dia bakal dengerin baik-baik dan gak bakal motong. Dan juga biasanya orang introvert itu pintar ngejaga rahasia alias nggak ember. Aku tuh sering tahu kalau curhat sama teman, kadang motong pembicaraan dan ujung-ujungnya aku tuh jadi lupa apa yang mau aku bicarain. Padahal kan aku lagi butuh banget teman curhat. Kita itu kadang malah nggak butuh dikomentarin atau dikasih saran atau apa gitu. Kadang kita itu cuma butuh cerita aja sama orang biar beban pikiran kita itu plong. Ya gak sih? Yang ketiga, introvert itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Jadi gak heran kalau orang introvert itu temennya sedikit. Bukan temennya sedikit sih. Introvert itu sebenarnya bisa ramah, bisa temenan sama siapa aja, tapi emang yang dijadiin temen deket emang gak banyak. Tapi walaupun sedikit, hubungan pertemanan orang introvert itu cenderung awet, tahan lama, dan gak gampang putus. Paling-paling masalah kecil, diam-diaman, baik lagi.
Masalah lagi, diam-diaman, baikan lagi. Gitu aja terus. Oke, next. Yang keempat, orang introvert itu biasanya kreatif dan imajinatif. Makanya gak heran kalau banyak ilmuwan yang berkepribadian introvert, karena introvert itu lebih banyak mikir daripada bicara. Karena itu juga introvert lebih fokus terhadap apa yang sedang ia kerjakan, teman-teman. Gak sedikit juga pekerjaan yang membutuhkan seseorang yang memiliki kreativitas dan kefokusan yang tinggi. Jadi buat teman-teman, jangan berpikiran kalau introvert itu susah dapat kerjaan. Asal kalian kreatif, mau berusaha dan perbanyak berdoa, insya Allah pasti bakal dimudahkan kok. Yang kelima, introvert itu seorang pengamat yang jeli, teman-teman. Introvert itu kadang suka memperhatikan sesuatu yang amat sangat detail dan juga mendalam. Dengan kata lain, introvert itu punya ketelitian yang tinggi. Bahkan kadang introvert itu suka ngeh apa yang gak orang lain sadari. Yang keenam, introvert itu sensitif atau peka terhadap keadaan di sekitarnya. Kalau kalian punya teman introvert dan sering merhatiin, mereka itu kadang gak kuat. Kadang gemes gitu pengen bantuin orang. Dan kalau gak bantuin rasanya kayak bersalah gitu. Aku tuh malah pernah dibilangin kayak gini sama teman aku. Sob, kamu tuh jangan terlalu peka apa sih? Aku kan jadinya malah gak enak. Kayak malah ngejadiin kamu babu gitu. Ya, aku tuh abisnya gimana ya? Soalnya gemes aja gitu kalau misal aku diem aja. Contoh, misal nih ya, aku tuh suka gemes kalau lihat resleting tas temen aku itu kebuka. Jadi auto aku benerin aja gitu. Mungkin kalau di antara kalian ada yang sama kayak aku, boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Nah, kelebihan introvert yang ketujuh alias terakhir di video ini, biasanya orang introvert itu mandiri dan gak enakan. Jarang mau ngerepotin orang lain, teman-teman. Mau apa-apa sendiri, mau kemana-mana sendiri. Kita orang introvert itu berpikiran kalau bisa sendiri, kenapa harus ngerepotin dan ditemani orang lain, kan? Aku tuh kadang malah mikir gini. Misal, orang ke toilet bentar, minta antar temennya itu faedahnya apaan gitu? Apakah dengan ditemenin dia ngerasa aman atau gimana gitu? Kalau mungkin buat jaga barang sih, ya it's okay lah. Tapi ya teman-teman, jadi orang gak enakan itu gak enak juga, teman-teman. Aku sering ngalamin situasi dimana aku lagi butuh bantuan seseorang, tapi orang itu juga lagi punya urusan. Di situ aku tuh kayak serba salah. Mau minta bantuan takutnya malah ngerepotin, gak dibantuin juga malah jadi susah sendiri. Dan akhirnya aku lebih milih nyelesain masalah aku sendiri daripada minta bantuan sama orang lain. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang gak kebahas di video ini. Kalau mungkin ada yang mau nanggapin atau nambahin, silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sobi pamit, akhirul kalam, syukuran alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.